Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara ini, bagi para jamaah yang masih berada di belakang, mohon diisi saf yang di depan yang masih kosong. Dan kami himbau kembali untuk para jamaah yang membawa barang bawaan seperti tas, laptop, dan sebagainya, harap untuk disimpan di tempat yang paling aman. Dan kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah agar tetap menjaga adab-adab di dalam masjid. Seperti halnya membuang sampah, mengotori masjid, mengobrolkan masalah dunia, dan juga bertepuk tangan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidati bi fadli rabbina rabbun karim wa anta dzu khulqin azim wasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawth salamullah alayka rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung Bapak Herman HN, Ketua Yayasan Alfianusin Bapak Andi Despiandi, Rektor Dharma Jaya, beliau Bapak Haji Insinyur Firmansyah YAMBA, Wakil Rektor 2 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, beliau Bapak Roni Nazar SEMM, Wakil Rektor 3 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Muprian Baik SOS MM. Yang terhormat Ketua MPM, Presiden BEM, UKM beserta segenap hadirin yang berbahagia. Dan tak lupa lagi yang terhormat khususon beliau Ustadz Dery Sulaiman selaku pemateri tabligh akbar yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Ilmi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dalam rangka acara tabligh akbar Assalam Nation UKM Assalam Dharma Jaya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selaku umatnya yang mampu mencintainya dan menjalankan sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara tabligh akbar Assalam Nation UKM Assalam Dharma Jaya yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang kelima acara inti, yang keenam penggalangan dana, yang ketujuh yakni penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara yang kedua, yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Mujahid, mahasiswa aktif Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kepada Saudara Mujahid, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada saudara Mujahid, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'ati dunya wal akhirah, amin. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembuka acara Tabligh Akbar As-Salam Renation UKM As-Salam Dharma Jaya yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Insinyur Firmansyah YA MBA selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kepada Bapak Haji Insinyur Firmansyah YA MBA, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma warzuqni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Dery Sulaiman, yang saya hormati Al-Mukarram Mu'az, ini ibu saya, sahabat saya, ini Ustadz Suratno. Yang saya hormati Pak Mufrihan WR3, ada Pak Arfan WR2, Sivitas Akademika IB Dharma Jaya, para ikhwannya, para akhwatnya, jemaah yang hadir pada acara tabligh akbar ini, wabil khusus adik-adik kami dari As-Salam dan saudara-saudara kami dari Darut Tauhid yang telah mensupport penuh sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha segala-galanya, dengan rahmat dan karunia-Nya dan kasih sayangnya, bahwasanya acara tabligh akbar pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut contoh yang diberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Ustadz Dery Sulaiman beserta rombongan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di kampus kami, yaitu kampus Biru IB Dharma Jaya. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz memberikan dampak yang sangat positif kepada kita semua, dan mudah-mudahan adik-adik semua yang hadir pada hari ini pun juga bisa menjadi asbab hidayah bagi umat manusia di seluruh penjuru alam. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari As-Salam dan saudara-saudara kami dari Darut Tauhid atas keberlangsungan acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya juga mohon maaf kalau pada penyambutan kami ada yang kurang berkenan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Hari ini tabligh kita secara pandangan mata tidak terlalu banyak yang hadir, tetapi harus kita yakini bahwa di majelis yang seperti ini yang membesarkan Allah Ta'ala, ada malaikat-malaikat Allah yang juga hadir bersaf-saf sampai ke arasnya Allah untuk sama-sama kita untuk mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita. Karena apa? Malaikat dengan majelis yang membesarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku semua, para jemaah, dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai tempat ujian. Nabi Adam alaihi salam
Asbab satu kesalahannya memakan buah kuldi di surga, maka Allah turunkan ke dunia ini. Maka tidak heran kalau sebetulnya hidup kita di dunia ini akan penuh dengan ujian, akan penuh dengan masalah. Oleh asbab itu, Allah pun juga kirimkan para nabi ke dunia ini dalam rangka memberikan tuntunan kepada kita bagaimana agar kita bisa selamat dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nabi-nabi itu semuanya menyampaikan hal yang sama, bagaimana agar kita beriman kepada Allah Ta'ala. Maka nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz dari Sulaiman tentang mengapa agama ini penting, apa amal agama itu penting, dan tentang kenapa usaha atas agama itu juga penting. Kenapa agama perlu diusahakan? Karena inilah perintah Allah pada kita. Jangan nanti usaha atas agama, maka Allah akan kekalkan iman yang ada dalam diri kita, akan tambah iman kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah pun juga akan tambah jumlahnya orang-orang yang beriman yang ada di dekat kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin para nggak sabar lagi ini ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz dari Sulaiman, dengan mengucap Rahmanirrahim. Acara tabligh akbar hari ini saya nyatakan buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Haji Insinyur Firmansyah YAMBA selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Teriring doa jazakumullahu khairan wa asyhadina wal akhirah. Amin. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Ustadz dari Sulaiman dengan tema My Hijrah My Way to Jannah. Kepada beliau Bapak Ustadz dari Sulaiman, waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap ya? Ngopi kita, ngopi siang. Biar nggak ngantuk kan, ngobrol perkara iman. Baik, biar konsentrasi, saya berdiri aja lah. Apa nih Bang? Harus dua. Kalau salah. Udah, ini bagus ya? Tes. Apa-apa, biar penyanyi itu Pak sangat sensitif dengan audio. Mesti cek sound semestinya tadi. Boleh rapat-rapat dikit Pak, rapat-rapat. Bang, antum dulu sini nih. Maju lagi dikit. Maju lagi. Ayo. Yang muda-muda maju ke depan, yang tua-tua bersandar. Maju. Yang di atas dengar nggak? Alhamdulillah. Baik hadirin sekalian. Ini bagus nih bunyi. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Biar santai ya. Kalau berdiri ini mesti di tanah lapang. Konser ya. Pinjam belum. Antum siapkan pertanyaan ya. Kalau ada mau tanya. Ya, biar nggak bingung nih kenapa sih dari ini dakwah. Nah, gitu. Sini aja bang. Apa ya? Apa nggak bayar markas? Baik hadirin sekalian. Maju. Muas depan muas. Dalam majelis ilmu kita ini mesti tawajuh. Kalau kita tawajuh dalam majelis, seringkali yang mendengar tuh lebih paham dari yang bicara. Siapa yang ngasih paham? Allah. Tapi kalau duduk di majelis, pikirnya di pasar, pikirnya di jalan, nah, kita luruskan dulu. Sebelum kita mulai bicara panjang lebar, hadirin sekalian, sekarang kita luruskan niat kita datang ke sini untuk apa? Tes. Ya, ini enak kan? Saya kalau audionya bagus nanti nyanyi Pak. Langsung nyanyi otomatis. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjumpakan kita siang ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Meskipun kita janjian Pak, kalau Allah katakan nggak ketemu. Ya? Pak Rektor baru pulang dari umrah, belum mampir ke rumah, langsung ke sini. Ya? Allah telah tuliskan. Saya padahal sudah lama dengar kampus ini. Saya dengar dari Pak Helmi Hasan, dia bilang ada kampus luar biasa. Saya nggak tahu, saya datang ke kampus ini, subhanallah. Dan lihat beliau, saya pikir kiai itu. Ternyata rektor. Rektor berdakwah, anak band berdakwah. Macam-macam profesi kita di sini, kita semua mesti jadi dai. Semua siap jadi dai ya? Saya baru balik dari metro. Semalam lebih 5.000 orang mungkin. Ayo cinta masjid. Komunitas luar biasa, anak-anak muda semua. Dia datangkan dai-dai dari Jakarta. Bulan depan insya Allah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mau datang. Bulan satu lagi akan datang Ustaz Salim Abdillah. Ini suatu cara yang sangat bagus untuk anak-anak muda supaya mau berkumpul. Ya. Kalau orang-orang Lampung aja yang bicara di Lampung kan bosan kan? Sama kayak kita di Jakarta, kalau yang bicara orang-orang itu saja. Orang-orang yang sering kita jumpai, kita pun tidak ada semangat untuk mendengarkan karena sudah sering dengar ceramahnya. Tapi sekali-sekali didatangkan dai dari luar, penuh mesti. Subhanallah. Nanti malam di sini juga ya. Nanti malam kalian datang lagi insya Allah. Ada Bang Onim dari Palestina. Kita dengar bagaimana perkembangan dakwah di sana. Intinya hadirin mulia, saya banyak melihat ini luar biasa gairah anak muda sekarang untuk hijrah. Berani hijrah itu hebat. Orang kalau hijrah pasti dia hebat.
Orang kalau hijrah hadir mulai apalagi anak muda, pasti orang anak muda itu dicintai oleh Allah. Allah tuh paling cinta kepada orang yang bertobat, apalagi anak muda yang bertobat. Kalau yang tua-tua bertobat memang wajib Pak, harus Pak, udah mau tanah. Enggak bertobat juga itu kelewatan. Kalau sudah 40 tahun ke atas, ulama sampaikan jadikan masjid sebagai rumahmu. Kalau ditanya orang nih, Pak Rektor, mau kemana Pak? Mau pulang dulu. Pulang kemana? Ke masjid. Bapak mau kemana? Mau pergi sebentar. Kemana? Mau lihat anak istri di rumah. Jadi kalau ke rumah kita itu pergi. Kalau ke masjid, pulang. Itu buat yang sudah 40 tahun ke atas. Tapi kalau ada anak-anak muda yang begitu, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Saya taubat itu dulu Pak, umur 20 tahun. 20 taubat berarti maksiatnya umur berapa itu? Jadi saya itu Masya Allah di kampung di Padang itu dididik agama dari kecil. Kemudian sanawiyah mulai belajar gitar. Saya belajar agama sanawiyah. Tapi saya satu kos dengan orang yang hari-hari gitaran. Akhirnya pandai main gitar. SMA aliran musik saya berubah jadi metal. Sudah main musik metal itu memang dunia milik kita. Kita orang paling keren sejagat raya. Baju hitam-hitam, jalan pun berubah. Anak metal. Manusia elit tahan lapar. Saya bikin band di Padang namanya Liang Lahat. Ngeri. Anak metal itu cepat dapat hidayah, Pak. Kenapa? Karena anak metal itu sudah biasa memikirkan akhirat. Coba dengar anak metal dapatnya. Liang Lahat, tengkorak, mayat, siksa kubur. Itu nama bandnya. Jadi makanya kalau ada anak-anak underground hari ini yang datang Pak, duduk dengar ceramah, cepat tersentuh. Anak pang cepat dapat hidayah. Kok bisa? Karena anak pang itu sudah banyak menghidupkan sunnah Nabi tanpa dia sadari. Apa salah satu contohnya? Anak pang sudah pakai cilak, ya? Cilak mata di sunnah. Celak. Anak pang itu pakai celana di atas mata kaki. Itu pun tidak isbal, itu sunnah. Anak pang ini dia tidur di mana aja, makan apa aja, zuhud, gak cinta dunia. Cepat anak pang dapat hidayah. Saya lihat di mana-mana saya lihat tuh anak-anak muda yang tadinya underground, rock and roll, metal, datang dakwah, cepat dia tersentuh. Yang agak susah tersentuh ini orang yang sudah merasa baik, Pak, susah. Jadi sekarang ini mesti kita semua duduk di sini merenungi apa kesalahan-kesalahan kita. Kita harus belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Kita harus belajar mencari aib diri kita. Allah beri kita dua mata. Mata kanan melihat kebaikan orang lain. Mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Ini yang diajarkan agama. Apa fungsi mata? Mata kanan melihat orang lain. Mata kiri tulis status. Mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Hashtag DSIS. Dunia sementara, akhirat selamat. Dakwah itu di mana saja. Sekarang Allah telah mudahkan fasilitas dakwah. Umat Islam mesti yang terbaik di setiap zamannya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, waktu itu musim sihir. Di zaman Nabi Musa alaihissalam banyak tukang-tukang sihir. Maka Allah hantarlah Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah mukjizat yang lebih hebat daripada sihir mereka. Apa? Tongkatnya berubah jadi ular. Paham? Jadi untuk menaklukkan dakwahnya sihirnya orang-orang kafir di zaman Nabi Musa, yang dia buat puhul-puhul tali jadi ular-ular kecil, Allah perintah Nabi Musa datangi mereka, lemparkan tongkatmu. Tongkat berubah jadi ular besar. Dimakan itu semua ular-ular kecil. Jadi kalau hari ini orang-orang kafir menggunakan sosial media untuk menghantam Islam, memfitnah Islam, kalian mesti menjadi Muslim Cyber Army. Gunakan itu Facebook, Twitter, Instagram untuk mendakwahkan agama. Mereka sebar kebencian, mereka sebar hoax, mereka sebar fitnah. Kita balas dengan berita yang benar. Kita sampaikan yang hak.
Ini di Facebook hari-hari curhat. Di WhatsApp, diam sebentar posting foto, kadang gelap, kadang hitam. Berarti dia lagi galau. Satu kampung tahu dia galau. Ya. Jadi kalau ada sosial media sekarang, gunakan untuk dakwah. Saya sering kali datang orang dari luar negeri, pernah datang orang dari Jerman cari saya ke Bandung. Sebab apa? Facebook. Dia mau belajar Islam. Bicara sebentar syahadat masuk Islam. Gak kehitung banyaknya orang dapat hidayah asbab sosial media. Maka hadirin sekalian, kita mesti menjadi generasi terbaik di zaman kita. Sekarang zamannya sosial media. Dulu orang kalau mau belanja kemana? Ke pasar kan? Sekarang orang belanja di dalam kamar aja. Klik, gesek, kirim barang, sampai. Dan pasar ini paling banyak setannya hadirin sekalian. Berarti setan-setan sudah masuk ke kamar sekarang. Karena pasar sudah di dalam gadget. Hati-hati. Maka hadirin sekalian, sekarang langkah awal yang harus kita lakukan untuk hijrah. Semua pengen hijrah enggak? Mana sudah semangat, Pak? Saya pengen lihat siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan, Pak. Yang pengen masuk surga. Yang tinggi, tangannya dikit-dikit. Gitu semangat. Oh, di atas juga angkat tangan. Saya doakan yang di atas jadi ratu bidadari semua. Yang di bawah jadi raja-raja di surga. Tapi dosen-dosen, rektor-rektor nggak ada di surga. Nggak ada. Karena dosen dan rektor jadi raja di surga. Nenek-nenek pun nggak ada di surga. Nenek-nenek kembali muda, jadi perawan lagi gadis. Cantik selama-lamanya, kaya selama-lamanya. Maka hadirin mulia, kalau cita-cita kita sudah benar, insya Allah cita-citanya akan merubah cara hidup kita. Dulu sebelum dapat hidayah, Pak, cita-cita saya kemana? Mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ngapain? Mau konser. Saya mau bikin band, terakhir di Bali, setelah terakhir saya bikin band lagi di Bali, Born by Mistake. Thrash metal juga, hardcore. Dengan cita-cita, dan itu udah mau kontrak di Australia, band itu. Sebelum saya berangkat, datanglah ini jenggot-jenggot. Datanglah orang-orang dakwah, orang-orang tablik, menjemput saya. Jadi saya mengenal hidayah ini bukan di majelis ta'lim. Saya mengenal hidayah ini bukan di pesantren. Mengenal dakwah ini bukanlah dengan baca kitab, baca buku. Tidak, saya kenal ini usaha dakwah di diskotik. Saya kenal usaha dakwah ini di kafe. Siapa yang datang menjemput saya? Orang-orang dakwah yang datang tak perlu diundang, pergi tak perlu diantar. Datang tak minta upah. Dari seluruh dunia mereka datang. Karena di Bali orang Islam tak banyak, setiap kali ada orang dakwah datang, pasti saya didatangi. Tak kehitung banyaknya, Pak. Sampai saya hafal kalimat. Kalau ada orang-orang kayak Pak Rektor kita datang, Pak Firman datang, belum dia cakap, saya langsung ngomong. Kita bersaudara kan? Pasti ngomongnya itu aja. Kita bersaudara, Pak. Karena kalimat la ilaha illallah. Jauh saling mendoakan, dekat saling mengingat. Apa yang kita ingatkan? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sebentar, akhirat malah la ilaha illallah. Itu kalam dakwah. Jadi kalau ada orang dakwah datang temui saya, belum dia ngomong, saya udah bilang insya Allah 3 hari. Pasti ujungnya ngajak-ngajak 3 hari ya. Insya Allah saya, insya Allah. Karena sering-sering insya Allah, akhirnya datang juga, terpaksa datang. Apa kata kawan saya? Lebih baik kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya. Maka mulailah saya masuk masjid tahun 2000 itu. Rambut masih gondrong, pakai baju hitam-hitam. Saya bilang sama kawan yang ajak saya itu, saya bilang saya mau ikut pengajian ini, tapi pakaiannya saya nggak tiru, saya nggak suka. Pakai sorban, jenggot, aduh, enggak deh. Menurut saya kepakaiannya kampungan banget, ketinggalan zaman. Dia bilang nggak ada masalah. Yang penting kamu jaga sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana caranya? Latihan dulu. Maka tahun 2000 pertama kali hajam 2000-2001 itu
Pertama kali saya mulai masuk masjid lagi. Masuk masjid lagi, selama 3 hari 3 malam, wudhu terjaga. 3 hari 3 malam sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam. 3 hari 3 malam mata istirahat maksiat, telinga enggak maksiat, lisan enggak maksiat, fikir enggak maksiat, tangan kaki enggak maksiat. Yang didengar hanya kisah-kisah para sahabat, yang didengar kisah para anbiya alaihissalam, yang didengarkan hanya kisahnya para wali-wali Allah. Selama 3 hari 3 malam qiyamul lail, menangis malam, datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, mengajak orang untuk masuk ke dalam masjid, mengajak manusia untuk mencintai Allah, mengajak manusia untuk hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa dimandikan oleh nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 hari 3 malam berubah cita-cita. Yang tadinya pengen ke Amerika berubah jadi pengen masuk surga. Jadi kalau antum ditanya orang pulang dari majelis ini, cita-cita jadi apa, Bang? Cita-cita mau kemana, Bang? Masuk surga. Di dunia terserah mau jadi orang kaya, tak ada masalah. Yang penting masuk surga. Mau jadi dosen, nggak masalah. Yang penting masuk surga. Mau jadi artis, nggak masalah. Yang penting masuk surga. Mau jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, apa saja tak ada persoalan. Bahkan jadi keset pun nggak masalah, asal mati masuk surga. Antum mau nggak jadi orang paling kaya di Lampung, tapi masuk neraka? Nggak mau. Ini bahasa seperti bahasa anak, seperti bahasa anak kecil, tapi ini hak. Karena cita-citanya berubah, idolanya berubah. Dulu idola saya Metallica, Pak. Sepultura, System of a Down, Slipknot. Apa lalu saya semua lagu? Gaya rambutnya saya tiru, bajunya ditiru, merek gitarnya ditiru, sepatunya saya tiru. Saya hafal lagunya semua. 8 jam tiap hari saya main gitar. 8 jam tiap hari. Kalau nggak main gitar 1 hari itu mau kiamat dunia rasanya. Apalah arti hidup tanpa musik? Music, soul, adalah kehidupan. Tanpa musik binasa kehidupan. Itu pikir saya dulu. Saya pikir orang nggak bisa hidup tanpa musik. Ternyata musik ini nggak enak. Setelah orang sibuk dengan Al-Quran, orang sibuk dengan zikir, sibuk dengan salawat, sibuk dengan dakwah, nggak minat lagi main musik. Dari tahun 2000 itu, Bang, sampai 2011 saya tak pegang gitar. Saya buang itu gitar. Nggak ada gunanya. Jadi kalau sekarang antum lihat saya main gitar, perlu ditabayunin. Kenapa main gitar lagi si Jadi Sulaiman? Apa dia kembali kepada maksiat seperti dulu? Tidak. Ada perkara-perkara khusus hikmah yang perlu kalian paham. Coba baca buku fikih dakwahnya Syekh Ali Juma. Nah, itu untuk dakwah itu hadirnya banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk mengajak orang-orang lalai kepada agama. Dan ini tidak boleh semua orang buat. Yang boleh dakwah lewat musik siapa? Yang ahli memainkan alat musik. Kalau antum nggak bisa main gitar, coba-coba dakwah pakai gitar. Dilempar orang pakai batu, Pak. Main gitar nggak bisa, dakwah pakai gitar. Bubar majamaah. Jadi orang yang ahli dalam memainkan alat musik dibolehkan untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak orang-orang lalai kepada Allah. Alhamdulillah hadirin mulia, ketika saya sudah mulai lagi. Ini bukan kembali, Pak, tapi menjemput teman-teman saya musisi, anak-anak metal yang tidak pernah sholat, anak-anak band yang larut dalam kemaksiatan. Ketika saya datangi dengan satu karya lagu. Oh, dia lihat dari Sulaiman sekarang tak marah sama kita, tak ekstrim lagi. Orang kalau saya datang ke anak band lari semua. Saya datang ke studio nih, anak latihan satu persatu hilang. Hilang tanpa berita. Muntaber, mundur tanpa berita. Tapi setelah dia lihat saya mulai genjreng-genjreng lagi, mereka datang. Datang itu anak-anak Noah datang, anak-anak Mata Band dulu datang, anak-anak Nineball datang, anak-anak Slang datang. Sekarang semua band besar Indonesia, insya Allah ada minimal 1 orang dari personel itu yang sudah aktif dalam tahun. Noah pertama datangi rumahnya,
Si Reza, drummernya Noah sama Lukman, kita datangi. Waktu Ariel masih di pesantren, kami datang. Waktu itu belum Noah namanya. Apa namanya lu? Peter Pan. Kita datangi. Awal datang dia tak minat dengan agama. Kita ceramah, kita khususi dia. Kemudian dia gelisah malam itu hadir mulia, akhirnya dia ikut 3 hari. Sekarang Reza sudah pernah pergi 4 bulan berdakwah. Dan dia tinggalkan itu Noah. Di puncak-puncak karirnya Pak, yang penghasilan puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan, dia tinggalkan untuk apa? Untuk dakwah. Berarti dakwah ini lebih nikmat daripada jadi artis. Sakti Selaun Seven, ya. Dia tinggalkan Selaun Seven di puncak-puncak karirnya, di album Sepia. Dia keluar, dia pertama keluar 3 hari di Bali juga sama kami. Saya dulu di Bali dakwahnya, sekarang di Jakarta, tapi masih bolak-balik ke Bali juga. Anak-anak slang, Bang Ivan K, pemain bassnya, sudah berangkat ke Nizamuddin. Oh, udah istiqamah, besok insya Allah kita akan keluar 3 hari lagi sama-sama. Botak, Bang Ivan. Antum tanya band apa lagi? Hampir semua band ada dai di dalam. Saya bilang jangan tinggalkan dulu. Jangan kau berhenti dulu main musik. Terus aja. Kalau kau berhenti siapa yang ngajak mereka? Ihsan Noah sudah berangkat 4 bulan. Malu kita Pak, artis-artis keluar, kita masa keluar. Kalau pejabat-pejabat tidak kehitung lagi banyaknya. Jadi hadirin sekalian, ternyata nikmat agama adalah perkara yang paling nikmat dalam kehidupan manusia. Tadi kita bicara sama abang, sama siapa namanya? Roni. Beliau katakan maksiat itu nikmat. Sahih. Allah Maha baik. Sehingga di dalam kemaksiatan Allah berikan kenikmatan. Saking baiknya Allah, ahlul maksiat pun Allah beri nikmat. Tapi hadirin sekalian, kalau kita mau membandingkan nikmatnya maksiat dibandingkan dengan nikmatnya taat, maka nikmat maksiat bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Angkat kepala Pak, jangan ada yang tundukkan kepala, angkat kepala. Nanti tertidur. Kalau orang tundukkan kepala, insya Allah tertidur. Angkat kepala, buka mata. Kadang-kadang ilmu itu masuk lewat mata. Itu orang-orang yang tuli, yang bisu Pak. Di mana dia belajar? Dia lihat. Mereka belajar dapat hidayah dengan pandangan mereka. Subhanallah. Jadi kalau dibandingkan nikmat maksiat dengan nikmat taat, ternyata nikmat maksiat bagaikan tetesan air berbanding dengan samudra yang luas. Nothing, tidak ada apa-apanya. Makanya tidak akan ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Tak akan ada satu orang manusia pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka Rasulullah SAW ajarkan cara berdakwah yang benar, bukan merampas kesenangan orang, namun mengganti kesenangan orang dengan sesuatu yang lebih nikmat. Apa itu? Agama. Dakwah. Kalau sudah rasakan nikmatnya dakwah, nikmatnya ibadah, nikmatnya zikrullah, gak minat lagi maksiat, gak pengen lagi maksiat, maka caranya jangan diusik kesenangan. Ada satu orang hadirin mulia sedang main judi. Kawan saya, judi biliar. Kita pikir gimana cara ngajak orang ini ke masjid. Kawan saya pun ikut main sama dia, tapi nggak berjudi. Ditemani main biliar. Dia jago main biliar. Dia bilang kalau kamu kalah, kamu ke masjid sama saya. Oke. Main biliar kalah dia Pak. Pak Jenggot menang. Terus dia ke masjid, habis ke masjid diajak lagi main, diantar lagi ke tempat main. Kemudian ditemani lagi setiap mau azan diajak ke masjid. Dia bilang nanti habis azan main lagi. Yang awalnya tiap hari dia main biliar, setelah mulai kenal dengan masjid 3 kali seminggu. Kemudian setelah dia rasakan nikmatnya sholat, nak mau lagi datang ke sana. Jadi hadirin mulia, dakwahnya Rasulullah tidak bicarakan penyakit, tapi bicara obat.
Nabi tak mencaci maki kegelapan, Nabi menyalakan cahaya tempat gelap. Bukan mencaci maki kegelapan. Nabi tak bicarakan kepada orang-orang Quraisy waktu itu, hei kamu ini syirik, ini khurafat. Bukan begitu dakwah Nabi. Nabi datang bicara tauhid, tauhid datang syirik hilang. Nabi datang bicara sunnah, sunnah datang bid'ah hilang. Nabi ajak orang salat, salat datang fahsya wa munkar hilang. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nabi ajak sahabat ta'lim. Ilmu datang, kebodohan hilang. Zikir datang, lalai hilang. Sifat akhlak ikramul muslimin datang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, ria hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Di dakwah itu bukan ente bid'ah ini, ente khurafat ini maksiat ini. Itu bukan dakwah cara Nabi. Kita perlu mendeteksi penyakit, tapi setelah penyakit terdeteksi cepat berikan obatnya. Hari ini digaruk-garuk penyakit, Pak. Ini bid'ah, sunnahnya nggak dikasih tahu. Akhirnya umat jadi bingung. Susah kali ini agama. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itulah salah satu alasan, Bang, kenapa saya pergi ke Bali dulu. Karena waktu saya main musik di Jakarta, main band, saya ketemu orang yang tiap hari ini musik haram, musik haram, musik haram. Saya bilang, haram aja kamu sendiri. Saya pergi ke Bali. Kita belum sholat, dia datang bicara musik haram. Itu sama seperti orang menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil. Ya? Anak kecil itu kasih permen, kasih es krim. Dek, sini dek. Anak masih TK. Satu orang kakaknya pulang kajian. Dengarkan baik-baik deh. Kakak tadi kajian. Ustaz ceramah, LCMA. Kata dia, nikah sunnati. Nikah ini sunnahku deh. Anak kecil dengar. Kata Ustaz dek, kalau nikah sama janda, itu bulan madunya 3 hari deh. Menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil itu kebodohan. Kalau sama perawan 1 minggu deh. Benar yang kalian sampaikan, tapi bukan pada tempatnya, salah timing, salah waktu. Makanya hadirin mulia, untuk menjadi dai mesti belajar. Kalau dakwah dibuat sama orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran datang. Tunggu masalah datang, fitnah datang, orang yang berkasih sayang jadi bermusuhan gara-gara siapa? Gara-gara orang yang tak pernah belajar dakwah, coba-coba berdakwah. Latihan dakwah Pak, kita ini 4 bulan latihan setiap tahun. 40 hari, 3 hari. Baru kalau ketemu anak-anak di jalan, kita tahu anak ini dikasih makan, dipijitkan, kasih duitnya. Tak semua orang harus dikasih ayat hadis. Orang lapar kasih nasi padang, Pak. Orang capek dipijit punggungnya. Ini Bang, kurang dulu Bang. Orang minta nasihat, berikan nasihat apa yang dia perlukan. Tak semua yang kita miliki orang perlukan. Ya, berikan yang orang perlukan. Ini dakwah ini perlu ada stepnya Pak. Ini bukan dakwah Pak, ini majelis ta'lim. Ini mudzakarah. Dakwahnya nanti kalian keluar dari majelis ini, coba rayu-rayu tukang parkir sana masuk ke masjid. Itu dakwah. Ajak orang dari kafe, diskotik masuk masjid. Kalau punya kawan non muslim, rayu-rayu dia masuk Islam. Orang suka maksiat, ajak taat. Orang dari jalan raya, enggak motor, ajak ke jalan Allah. Itu dakwah. Bisa dipahami Pak? Jadi jangan dipikir dakwah itu ceramah-ceramah di masjid. Ceramah ini cuma gerak lidah. Bicara agama ini mudah. Ringan, seringan lidah. Yang berat itu mengamalkan agama. Bapak datang ke tetangga, ketuk pintunya, itu berat. Apalagi pagarnya tinggi, ada anjing lagi, ada pitbull. Saya ketuk pintu, assalamualaikum. Digonggong sama anjingnya. Nah, itu baru berat. Kalau antum coba buat dakwah dengan cara Nabi, pasti yang dilihat Nabi kita lihat, yang dirasakan Nabi kita rasakan.
Kenapa? Jalan yang kita tempuh jalan yang sama. Nabi pernah diludahin dalam dakwah, Pak. Coba angkat tangan siapa yang pernah diludahin dalam dakwah. Berarti belum sama jalannya, Pak. Nabi pernah diusir dalam dakwah. Siapa yang pernah diusir? Udah. Alhamdulillah. Nabi pernah dicaci maki. Pernah? Siapa yang pernah dicaci maki? Udah. Nabi pernah difitnah. Ada yang pernah difitnah di sini? Nabi itu siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Ini yang Nabi lakukan setiap hari, yang harus kita lakukan. Ya, Pak. Jadikan dakwah ini sebagai titik awal hijrah kita. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah awal di dalam Islam. Jauh sebelum salat, jauh sebelum zakat, sebelum puasa, bahkan haji. Apa yang Nabi lakukan di Makkah? Pertama-tama kenabian, dakwah ilallah. Ajak manusia kepada Allah. Ya ayyuhal mudatsir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira, ayat ini yang turun hadirin mulia. Perintah Nabi untuk mengangkat selimutnya. Hai orang yang berselimut, mudatsir, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nabi hadirin mulia angkat selimutnya, berikan kepada istrinya Ummahatul Mukminin, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha al-kubra. Dikatakan, wahai istriku, la rahata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Gulung tempat tidurku. Nabi mulai datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati, merayu-rayu manusia untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepada Allah, untuk mentaati Allah. Ini kerja kita. Sudah buat ini belum, Pak? Belum? Insya Allah buat ya. Istiqamah. Jangan berhenti. Dakwah ini seperti orang berenang di tengah lautan manusia. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bertanya apa amalan yang paling hebat di dalam Islam, jawab dengan jelas, dakwah. Dakwah itu apa, Pak? Dakwah itu mengajak, bukan mengajak. Dakwah itu ayo. Coba siapa yang mendengar semua? Ayo. Kurang keras. Ayo. Kurang keras lagi. Ayo. Itu dakwah. Masa ngomong ayo aja tuh nggak bisa. Pergi cari temannya. Mau ke mana, Bang? Ayo. Mana? Ayo. Buka itu pintu mobil. Ayo. Nyala mobil hadirin mulia. Bawa ke masjid. Bengong dia. Ngapain ke masjid, Bang? Ayo. Pegang tangannya, tarik ke tempat wudhu. Ngapain? Ayo. Satu kalimat, satu kata saja bisa ngajak orang sholat. Tak perlu ayat, tak perlu hadis. Kalau ayat hadis biar ustaz-ustaz yang jelaskan, nih banyak kiai-kiai. Jadi hadirin mulia, masa untuk ngomong ayo harus mondok dulu 10 tahun, enggak kan? Nah, kita mulai dari apa yang kita tahu, kita amalkan, kita sampaikan. Balighu ani walau ayah, sampaikanlah oleh kalian walaupun 1 ayat. Amalkan 1 ilmu yang kalian ketahui, maka Allah akan beritahu kita 10 ilmu baru yang tidak kita ketahui. Ya. Dari mulai dari mana? Ayo. Ayo makmurkan masjid. Ayo cinta masjid. Itu di Metro. Aku cinta masjid. Antum buat juga di sini. Target bagaimana masjid-masjid di seluruh kota Bandar Lampung, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Semua siap? Antum punya PR. Siapa kira-kira yang harus saya datangin? Tulis namanya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, saya dengar seorang masyayikh katakan, tak tidur sebelum menulis 80 nama, 70, 80 nama sahabat. Sebelum tidur, itu nama, untuk didoakan. Ingat-ingat teman-teman SD semua. Tulis namanya semua. Ingat. Teman SMP. Kebayang wajahnya?
teman SMA, teman kuliah, keponakan, sepupu, orang kampung kita, tulis namanya semua. Tulis nama seluruh presiden di seluruh dunia. Siapa presiden Amerika? Donald Trump. Antum pernah doakan gak Donald Trump dapat hidayah? Siapa yang jujur? Jangan bohong. Siapa yang pernah doakan Donald Trump? Ya Allah, hidayah Donald Trump ya Allah. Ada? Kita ini masalah besar kita, Pak. Masalah karena kita ada kekisauan kepada umat. Itu ratusan motor, Pak. Motor itu rata-rata produksi Jepang. Lisensi dari Jepang. Honda, Suzuki, Yamaha. Ya enggak? Bertahun-tahun pakai motor hati sekalian. Bertahun-tahun kita pakai motor, saya mau tanya, pernah enggak satu kali saja sebelum starter itu motor, kita doa sama Allah, ya Allah beri hidayah orang Jepang, ya Allah. Hilang-hilang suara. Ah, ini mantap ini. Allah. Takbir. Nah, itu dong. Semangat dikit. Ayo, angkat tangan. Siapa yang pernah sebelum starter motornya doa sama Allah, ya Allah beri hidayah orang Jepang, ya Allah. Dah. Istiqomah doanya. Terus doa lagi, ya Allah, hantar aku ke Jepang, ya Allah. Aku mau dakwahi orang Jepang. Aku ajak mereka semua untuk mencintaimu, ya Allah. Ada yang niat sini berangkat ke Jepang rupanya? Ada? Berangkat ke Jepang. Dakwah itu Pak, berangkat sejauh mungkin dengan biaya sebesar mungkin, pakai duit sendiri. Itu bukan buat proposal. Mau dakwah bikin proposal. Ini dakwah mau nyari duit. Ya, kita harus belajar hadirin mulia mengorbankan harta dan diri di jalan Allah. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Sekarang saya akan ajarkan trik berdakwah. Ya. Saya yakin setelah majelis ini ditutup, semua akan jadi dai dan semua jadi daiyah. Mau diajarkan. Jadi 1 jam menjadi dai dan daiyah. Jadi hadirin sekalian, mudah saja. Saya mau tanya, Pak, Indonesia ini merdeka tahun berapa? Tanggal? Siapa yang proklamirkan kemerdekaan Indonesia? Soekarno dan Hatta. Tanggal 14 Agustus, beberapa orang anak muda, seumuran kita, anak muda, 20 tahun, 18 tahun. Dia culik Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka bawa ke Rengas Dengklok. Di sana Bung Karno dan Bung Hatta sama anak-anak muda diyakinkan. Mumpung Jepang lagi pergi sekarang, Pak Karno, Bung Karno dan Bung Hatta tolong proklamirkan kemerdekaan kita. Bung Karno langsung terima. Oh, bagus nih ide. Bung Hatta di dalam kitab tafsir Al-Azharnya Buya Hamka menceritakan, apa kata Buya Hamka? Bukankah alangkah lebih baiknya kalau kita berilmu dulu baru merdeka? Tidak, kata Bung Karno. Kita merdeka dulu baru ilmu. Memang risikonya ada, Pak. Kalau kita merdeka ini dulu baru berilmu, maka banyak memang pengorbanan. Banyak perjuangan, jatuh bangunnya banyak. Karena tipunya sering. Karena kerjain sering. Kenapa? Ilmu gak ada. Tapi sudah merdeka. Kata Bung Hatta, kita belajar dulu baru merdeka. Kata Bung Karno, kita merdeka dulu baru belajar. Akhirnya hadirin sekalian, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Padahal hari itu belum ada batas negara. Belum ada struktur pemerintahan. Belum ada undang-undang. Undang-undang dasar belum ada. Dasar negara belum ada. Income negara belum ada. Belum ada apa-apa. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta dengan gagahnya memproklamirkan dan memberitahu seluruh dunia. Proklamasi. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pak,
Pak Karno dan Bung Hatta waktu itu mulai memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya cuma meminta jamaah-jamaah yang hadir adinda semua yang di atas dan di bawah untuk mulai memproklamirkan diri, memberitahu seluruh dunia bahwasanya mulai hari ini saya memberitahu seluruh dunia bahwasanya saya adalah seorang dai dan daiyah. Semua siap? Siap memproklamirkan diri sebagai dai. Tapi ilmu gak ada. Ntar kita belajar. Yang penting mulai hari ini, mulai kita beritahu semua orang, katakan kepada diri kita, saya dai. Setelah kita memproklamirkan diri sebagai dai, hadir mulia, mulai hari ini, jumpa siapa saja, kapan saja, di mana saja, jangan pernah lupa kita mengatakan kepada mereka, la ilaha illallah. Itu dai, Pak. Dai itu kerjanya mengajak orang kepada Allah. Ketemu pedagang, katakan kepada pedagang, wahai pedagang, yang memberi rezeki adalah Allah, bukan perdagangan kalian. La ilaha illallah. Ketemu petani, katakan kepada petani, Pak, wahai para petani, yang memberi buah adalah Allah, bukan pertanian kalian. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, gak nancap di tanah akar. Ketemu orang lagi perah susu sapi, katakan, Pak, susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. La ilaha illallah. Ketemu orang sombong, katakan, Bang, itu baju kebesaran Allah kau pakai, lepaskan. Hanya Allah yang boleh sombong, kita di manusia tak layak sombong. Kembalikan sifat-sifat Allah kepada Allah. Inilah tugas besar seorang dai, memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Siap gak? Kalau ada orang yang kaya, katakan ini dia bukan orang kaya. Dia hanya manusia biasa. Itu harta di rumah dia siapa yang punya? Allah. Dialah Al-Ghani yang maha kaya. Dan dialah Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang-orang kaya. La ilaha illallah. Nabi ajarkan kalimat ini, hadirin mulia. Perkara ini, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak, Pak? Sebanyak-banyaknya. Sampai orang-orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, kita harus yakin sempurna yang membahagiakan kita adalah Allah. Tak ada yang bisa membahagiakan selain Allah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan. La ilaha illallah. Siapa yang memberikan kendaraan, Pak? Kurang keras suaranya. Siapa yang memberi kendaraan? Siapa yang memberi rumah? Siapa yang memberikan kita perhiasan? La ilaha illallah. Kita mesti yakin itu semua benda-benda datang dari Allah, bukan karena uang. Hari ini kita yakin salah. Kalau nggak punya duit, gimana bisa saya punya rumah? Kalau saya nggak punya duit, gimana bisa punya mobil? Kalau mau mobil, minta sama Allah. Ya Allah, minta mobil. Bisa nggak Allah kasih mobil dengan uang atau tanpa uang? Bisa. Banyak sudah kita lihat, Pak, kawan-kawan dakwah, tiba-tiba ada orang kasih dia mobil. Bahkan yang ngasih mobil dia nggak kenal ada, Pak. Coba kasih. Ada kawan saya yang ngasih mobil dia nggak tahu. Yang jelas itu mobil datang ke rumahnya dia, kemudian ada surat, pakai mobil untuk dakwah. Sampai hari ini dia bingung siapa yang ngasih mobil. Siapa yang ngasih mobil? La ilaha illallah. Saya sekarang tinggal di sebuah rumah di Cibubur, Pak, di kawasan elit mewah. Wallahi sampai hari ini saya belum ketemu siapa yang punya rumah itu. Siapa yang ngasih rumah?
La ilaha illallah. Kita yakin sama Allah. Siapa ngasih duit, Pak? Kantor apa Allah? Pasar apa Allah? Sawah apa Allah? Allah. Yakin Allah kuasa memberi kita uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Terus kenapa kita bekerja? Karena bekerja adalah sunnah Rasulullah. Karena bekerja adalah perintah Allah. Meninggalkan pekerjaan haram, yakin dengan pekerjaan syirik. Bisa diulangi, Pak? Meninggalkan asbab haram, yakin dengan asbab syirik. Terus bagaimana dong? Jadi bingung ini, Pak. Jangan bingung-bingung. Bekerjalah sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh kalian bekerja, semakin yakin Allah yang memberi rezeki. Berikhtiarlah sungguh-sungguh, berobat sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Kita sakit, kita tak berobat, bunuh diri, Pak, berdosa. Tapi ketika makan obat, yakin obat yang menyembuhkan, dosanya lebih besar. Jadi tauhid ini halus tipis, Pak. Jadi bukan berarti meninggalkan di pekerjaan. La natrukal asbab, walakin natruk al-yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Jadi jangan sampai setelah belajar tauhid, kalian semua bapak-bapak, ibu-ibu semua jadi pemalas. Waktunya bekerja. Harus benar itu muamalah. Ya. Kalau pergi-pergi dakwah, antum dapat izin kerja nih jadi dosen di sini. Dapat izin pergi dakwah cuma 3 hari. Ente bantai 40 hari. Apa akibatnya? Dipecat, Pak. Dipecat. Kenapa kita keluar tidak tertib? Nah, makanya apa-apa hadirin mulia kita mesti tak boleh pisahkan 2 kalimat thayyibah ini. La ilaha illallah, ini amalan hati. Muhammadur Rasulullah, ini amalan jasad, ini sunnah. Ya. Jadi jangan salah paham, Pak. Oh, berarti kita nggak perlu makan lagi nih, Allah yang mengenyangkan. Kita nggak perlu minum lagi, Allah menghilangkan harga. Tidak. Tetap kita berikhtiar, ikat ontanya. Baru tawakal. Tawakal kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada ikatan. Hari ini orang tawakal kepada ikatan. Kenapa tenang hati, Pak? Onta sudah diikat. Siapa yang menjaga? Ikatan. Nah, ini nggak boleh. Sampai sini paham nggak, Pak? Paham ya? Udah ngantuk apa gimana? Coba saya dengar takbir yang keras dari jamaah lu. Takbir! Kalau kemarin di metro tuh disuruh ucapan tabik pun. Sama nggak? Sini. Itu bahasa Lampung ya? Tabik pun. Oh, tabik. Tablik pun. Ya pun. Ya tablik ya? Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, tipsnya hari ini tips besar nih. Insya Allah tips nih, Bang, kalau diamalkan berubah kehidupan kita. Yang di atas masih bangun apa sudah tidur? Mulai hari ini jangan pernah mengucapkan kalimat apapun kecuali libatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kalau jumpa katakan Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. La ilaha illallah. Kalau duduk katakan Allah yang dudukkan kita. La ilaha illallah. Kalau berjalan katakan Allah yang perjalankan kita. La ilaha illallah. Kalau hidup katakan Allah yang hidupkan kita. Kita tidak hidup tapi dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Paham? Kita ada atau enggak? Yang keras jawabannya yang kompak. Kita ini ada atau tidak? Ada tidak.
Satu suara. Kita ada atau tidak? Ada atau enggak nih? Hah? Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada. Dunia ini pun diadakan oleh Allah. Surga dan neraka ada apa enggak? Ragu lagi. Surga dan neraka ada apa enggak? Tapi diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum seluruh makhluknya ada. Allah ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Bisa nggak ulang kalimat kayak tadi? Coba ikuti, saya ajarnya kalimat ini dah. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada. Dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Tapi surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Hanya aja ikut. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Itu Pak. Jadi nggak benar tuh orang mengatakan Allah itu di sini di sana, tidak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah ada, Allah tak perlu tempat. Jadi Allah itu kata Ustaz Abdul Somad Maha suci dari segala tempat. Allah tak di depan, Allah tak di belakang, Allah tak di samping, Allah tak di samping kanan, tak di atas, tak di bawah. Ya, ini akidah kita Pak, Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Antum nggak usah membayangkan Allah itu duduk di mana, di kursi, bagaimana tangannya Allah, bentuk kakinya Allah, matanya Allah. Jangan. Nanti kita jadi terjebak, Pak. Menyamakan Allah dengan makhluk, mujassimin, bahaya. Ya. Kau yakin kamu Allah ada? Kan kamu nggak pernah lihat Allah. Pak, kenapa kita yakin? Karena kita melihat ciptaan Allah. Kita lihat diri kita. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabbnya. Ada tai sapi. Terus ente bilang, pasti ada sapi. Mana sapinya? Siapa yang lihat sapi? Nggak ada satu orang pun yang lihat sapi. Tapi yakin ada sapi. Kenapa? Tainya tinggal di sana. Ya, ada jejaknya di sana. Nah, jadi sekarang hadirin sekalian, cobalah sekali-sekali bercermin, sekali-sekali berkaca. Lihat bagaimana hebatnya Allah menjaga kita. Allah jaga penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita. Rambut kita tambah panjang, betul nggak? Alis mata tambah panjang nggak? Coba kalau alis mata kita sama seperti rambut tambah panjang, Pak. 2 bulan lupa potong alis, ketutup mata. Kuku tambah panjang dipotong setiap Jumat, tapi gigi Allah jaga pertumbuhannya. Coba kalau gigi tambah panjang seperti kuku. Ada nggak kira-kira orang cantik di Bandar Lampung ini? Kenapa mukamu berubah? Malu. 4 bulan lupa potong gigi. Allah Maha baik, Allah jaga kita. Saya mau tanya, nih kuping kita ini, di dalamnya ada namanya tai kuping. Apa bahasa Lampung ya?
Hah? Apa? Saya mau tanya jujur. Tai kuping ini manis apa pahit? Jangan soal jaga image, jujur aja. Manis apa pahit? Pahit. Kalau ragu-ragu coba teh nanti pulang. Cek. Saya pernah coba Pak waktu kecil. Pahit. Waktu SD dulu. Oh pahit kurang ajar dia bilang. Kenapa pahit? Hadir mulia Allah mau menjaga telinga kita. Coba kalau manis Pak. Kita tidur dikerumuni semut kuping. Ya. Pernah nggak kita bersyukur Pak? Berpikir tentang pikiran kita. Siapa yang memberikan kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa? Allah. La ilaha illallah. Paham sampai di sini? Ini bang pertama dulu nih. Bab awal dalam Islam. Tauhid. Lurus. Tak ada kesyirikan. Orang mukmin tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nggak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Saya kemarin satu pesawat sama Bang Onim. Nanti malam kita jumpa sama beliau. Bang Onim sudah belasan tahun tinggal di jalur Gaza, Pak. Saksi mata beberapa pertempuran hebat. Rumah dia udah berapa kali dirudal sama orang Yahudi. Tapi Allah masih jaga. Bang Onim nanti datang malam. Antum datang. Dengar ceramah mereka. Dan kita pun mesti membantu perjuangan Bang Onim. Itu orang kalau nggak benar tauhidnya Pak, ngapain dia tinggal di Gaza? Peluru berseliweran. Memang tinggal di Lampung aman kan? Tinggal di Indonesia. Tapi beliau memilih tinggal di sana hadirin mulia. Dan dia aktif memberikan informasi tentang keadaan saudara kita di Gaza. Antum pengen ke Gaza nggak Pak? Saya pengen tahu nih siapa yang betul-betul cinta kepada saudara muslim yang di Palestina. Coba angkat tangan yang betul-betul cinta Pak. Cinta sama Palestina. Angkat tangan Pak. Siap mati untuk orang Palestina. Siap bantu jihad di sana Pak. Siap berangkat ke Palestina. Sebelum kita berangkat, saya meminta jamaah sekalian di atas dan di bawah untuk mengirimkan doa. Karena doalah senjata kita yang mereka nggak punya. Dan saya yakin nggak semua bisa berangkat, dan nggak boleh berangkat semua juga. Karena untuk pergi bersama berjuang, dicek dulu Pak hafalannya. Bang Onim pun mengatakan saya sudah berapa kali datang untuk mendaftar di pasukan perjuangan jihad di sana, belum diterima. Untuk pergi berperang berjihad di sana, mesti hafiz Quran. Qiyamul nggak boleh tinggal. Al-Qasam itu Pak Pasung nggak pernah mundur. Itu hari-hari baca Al-Quran. Berzikir, nggak boleh ketinggalan sholat berjamaah. Nah, itu orang-orang yang berjuang di sana Pak. Kita ini apa Pak? Apa yang sudah kita perbuat untuk Islam? Kita bersedekah aja takut kebanyakan, betul nggak? Kebanyakan nanti gimana? Takut. Sementara orang Palestina telah meregang nyawa, mengorbankan nyawa mereka di depan mata mereka, anaknya dibantai, istrinya dibantai, suaminya diculik di depan anak. Hari-hari penembakan, dia katakan hari-hari penembakan. Antum siap gak korbankan harta sedikit untuk orang Palestina? Saya mau tanya. Siap. Benar siap. Sekarang saya mau tanya, jamaah jujur, jangan ada yang bohong satupun. Yang punya ATM siapa? Angkat tangan. Yang punya ATM. Yang punya ATM saja, yang nggak punya jangan. Antum nggak punya? Angkat tangan. Yang punya ATM siapa? Tenang dulu, saya nggak minta duitnya semua. Wah takut kali loh. Yang angkat tangan saya doakan duit di ATM-nya berlipat ganda beribu-ribu kali lipat. Berangkat haji dan umrah sekeluarga, amin. Yang ada uang di ATM-nya siapa? Angkat tangan. Di ATM aja, di kantong saya nggak cek loh, di ATM. Yang ada uang terus nggak ngaku, saya doakan duitnya habis. Ada uang di ATM. Meskipun 10.000, 100.000, ada duit nggak? Coba angkat tangan dulu. Aduh, ini mau jihad gimana ini? Takut diambil. Ini dari jangan-jangan mau minta duit saya ini. Ya, Bang Onim datang ke sini ajak istrinya orang Palestina. Nanti ke sini. Nah, saya minta sebetulnya dari uang yang ada di rekening antum. Kalau punya 100.000, saya nggak minta 90%, 60%, 70%, tapi minta 10% uang yang ada di rekening. Setuju nggak? 10% kebanyakan atau kurang?
Kira-kira 10% ini kebanyakan apa kurang banyak? Cukup. Nanti naik lagi soalnya, bahaya nih. Cukup. Berarti kita sepakat, ya. Yang punya uang 100.000 di rekeningnya, dia sedekahkan 10.000 buat perjuangan Palestina. Siap? Yang punya 1 juta, sedekah berapa? 100.000. Yang punya 10 juta, sedekah berapa? 1 juta. Yang punya 100 juta, sedekah berapa? 10 juta. Yang punya 1 miliar, sedekah berapa? 100 juta. Yang punya 10 miliar, sedekah berapa? 1 miliar. Yang setuju angkat tangan. 10%. Saya nggak catat nama, Pak. Allah catat, malaikat catat. Ya. Habis majelis ini, jamaah semua pergi ke ATM, transfer 10% ke rekeningnya Bang Onim. Ke rekening bukan Bang Onim, rekeningnya Darut Tauhid ya. Siapa yang mana panitia? Ada panitia? Mana panitia tadi? Iya. Coba antum kasih tahu nomor rekening dulu sekarang. Cepat. Kemana harus ditransfer itu uang? Allah yang tahu jumlahnya, nanti saya gak akan hitung. Allah yang akan lihat. Allah akan lipat gandakan itu ribu-ribu kali lipat. Amin. Ada yang gak setuju? Yang gak setuju 10% hartanya diminta tadi angkat tangan. Yang gak setuju. Berarti setuju semua. Ya. Yang gak setuju siapa? Angkat tangan. Baik. Rekening peduliku tolong ditransfer. Mana ya Bang? Mati dia Bang. Bukan orang kaya aja yang mati, handphone mau mati. Yang di atas masih setuju 10%? Siap ya? Ibu-ibu nih yang lebih semangat biasanya. Kadang lepas kalung, lepas cincin untuk Palestina. Kita kalau galang dana ini bisa datang dapat miliar-miliar Pak. Yayasan Darut Tauhid, rekening peduliku, coba catat. Ya, Bank Mandiri. Gimana caranya nih? Kita tulis nih. Sebut aja ya. Keluarkan handphone semua Pak. Keluarkan handphone semua. Yang punya handphone keluarkan handphone ya. Udah. Bank Mandiri transfer ke 114. Oh, tidak gini. Kita transfer ke satu rekening aja. Ya. Transfer ke rekening Bank BNI Syariah. BNI Syariah 011-640-4323. Ayo ulang lagi. 011 Udah. 640-4323. Ya. Siap. Atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi ke nomor 081 541 213 828. Ya. Insya Allah Allah balas semua apa yang kalian infakkan untuk saudara kita di Gaza, di Palestina ya. Ya 011-640-4323. Amin. Baik, kita gitu saja galang dana Pak. Gini sering sekali Pak Rektor. Setelah ceramah saya dapat laporan dari panitia terkumpul 1,2 M. Terkumpul 2 M. Kenapa? Ternyata di jamaah ini nggak kita nggak tahu ada yang punya uang 10 M di rekeningnya. Ya. Ya enggak? Semua siap insya Allah. Saya doakan semua yang berinfak, Allah hapuskan semua dosanya, amin. Yang jomblo, Allah beri jodoh yang soleh dan soleha, amin. Wih, banyak amin ya? Berarti banyak jomblo di sini rupanya. Ya. Boleh nanti Pak, antum pun mau mention ke tempat saya, bukti transfernya boleh. Ya, mention ke Instagram saya dari Sulaiman. Insya Allah nanti kita nisfas tabikul khairat, gak ada ria-rianya. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya anak Allah jadikan anaknya soleh dan soleha. Amin. Yang belum umroh haji sekeluarga. Amin.
Allah lipat gandakan tuh jumlah isi di rekening banknya semua, amin. Tapi yang punya uang tadi yang sudah komitmen gak transfer, habis duitnya. Setuju? Setuju berarti kalau nggak ada yang angkat tangan semua setuju ya. Baik, itu saja saudara sekalian, saya akan simpulkan, kita akan sempurnakan nanti majelis malam ini. Ciri-ciri orang baik dalam panah Allah, yang pertama hatinya terbebas dari kesyirikan. Dan ini boleh yang cash, uang cash boleh di kotak-kotak amal disumbangkan ya. Yang tidak ada uang di rekeningnya, yang ataupun mau sedekah langsung silakan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu'. Yang keempat, dia haus akan ilmu, cinta kepada ulama. Yang kelima, dia selalu mengatakan kepada dirinya, sebaik-baik orang lain lebih baik, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Tawadu. Coba ikuti kalimat ini Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau lihat anak muda katakan adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Begitu yang diajarkan Islam, tawadu. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lalu luruskan niat ikhlas dalam setiap amal, sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Orang ikhlas, sekecil apapun kebaikan orang kepada dia, dia ingat, sebesar apapun kebaikan dia kepada orang, dia lupakan. Dipuji gak senang hati, dibuli gak sakit hati. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah, dia sadar dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukanlah tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah yang di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau berhijrah, bertaubat now, sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Saya ada lagu baru, mau nyanyi gak? Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat miskin, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih, bahagia sementara, sakit sementara, sehat, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Baik, itu dari saya, dari Sulaiman. Minta maaf lebih dan kurangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik,
buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Ustaz Dery Sulaiman yang telah menyampaikan tausiahnya. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari Ikhwan. Ada dua orang penanya, yang dari Akhwat ada 2 kesempatan bertanya. Dimulai dari Ikhwan, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Dery Sulaiman, kami persilahkan. Cek. Ternyata belum tutup majelis. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Jika kita memposting foto atau video dan di situ terlihat wanita yang tidak menutup aurat, bagaimana hukumnya? Apakah akan menjadi dosa jairiyah jika kita posting di sosial media? Terima kasih. Orang yang menjadi asbab tersebarnya kebaikan, dia dapat pahala orang yang mengikutinya. Dan orang menjadi asbab tersebarnya fitnah dosa, dia dapat royalti dosa dari orang yang mengikutinya. Maka asalnya nih bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin adik-adik semua yang sudah terlanjur memposting video-video berpakaian seksi, buru-buru dihapus sebelum di-save sama bapak-bapak ini. Kalau di-save sudah, nanti malam-malam dia baca-baca, diputar 50 di kantang, kalau dia murid ada yang datang, dipelet orang gara-gara foto. Hati-hati Pak. Nah, ya ibu-ibu nggak usah lah posting-posting foto yang memancing-mancing maksiat. Apalagi itu posting duit. Ada kemarin kejadian tadi, dia posting uangnya banyak, dicuri orang uangnya langsung, dirampok orang langsung dia. Nggak usah pamer-pamer lagi banyak duit. Ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa nih, pakai bahasa Arab. Ustadz Dery Sulaiman. Oh, amin. Ustadz ini maksudnya usaha taat. Izin bertanya, bagaimana atau apa saja kriteria untuk sukses ta'aruf? Sudah beberapa kali proses ta'aruf tapi selalu gagal. Sekarang ana lagi proses dengan seorang akhwat. Dia minta tafakurnya untuk pergi 4 bulan khuruj. Tapi ana masih belum untuk menyanggup persyaratan tersebut. Karena masih ada amanah mengurusi keluarga di rumah. Kalau bisa tolong masukkan saran atau amalan apa untuk solusi dari hal ini. Masya Allah. Ini antum beruntung nih dapat mertua hebat ini. Sekarang masalahnya nih usul buat nih, yang nulis nih siapa nih? Nggak tahu siapa yang nulis. Tapi yang jelas ini pasti orang soleh karena dia mencintai, menyukai wanita soleha. Kalau antum mau menikah jangan rayu cewek itu tuh jadi istri, rayu bapaknya. Katakan sama bapaknya, Pak, mau nggak bapak mengangkat saya sebagai menantu? Gitu Pak. Sayyidina Bilal datang ke Damaskus. Bilal tuh nggak ganteng rupawan Pak, dia orang Ethiopia, hitam keriting rambutnya. Kemudian dia datang ke Damaskus, orang Syam itu cantik-cantik, putih-putih, matanya biru, rambutnya pirang. Subhanallah hadirin mulia, orang-orang Syria itu cantik-cantik jelas. Ketika Sayyidina Bilal datang, dia berdiri di depan masjid. Kemudian dia berkhutbah, dikatakan saya Bilal bin Rabah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang ingin mengangkat saya menjadi menantu? Yang punya anak gadis semua berdiri, Pak. Ingin mengambil Bilal sebagai menantu. Ini mungkin salah satu solusi, Pak. Nanti antum di Masjid Taqwa di Masjid Raya sini, antum beri minta mic sebentar Pak Tamir. Saya dicoba, jangan-jangan ada yang berdiri, Pak. Bilang sama bapak itu, Pak, saya nikah dulu lah, nanti setelah nikah saya 4 bulan gitu loh. Insya Allah ya, dirayu-rayu sedikit.
Tapi kalau memang benar-benar itu diterima syaratnya, antum berangkat saja. Hah? Itu sebagai maharnya, luar biasa. Ini luar biasa ini. Antum pertahankan nih calon akhwat ini, jangan sampai diambil orang. Insyaallah ya. Ini jos-jos semua pertanyaannya. Bagaimana jika dakwah kita yang disampaikan dengan nada yang agak keras, namun ini dikarenakan supaya mereka paham dan bagaimana dakwah yang baik yang dianjurkan Rasulullah. Bukan keras, tapi tegas. Paham? Kekerasan tidak ada dalam dakwah. Gak boleh, Pak. Dakwah tuh, intisari dakwah tuh surah Al-Kahfi, ayat 1 kalimat tuh. Di tengah-tengah itu. Wal yatalattaf, kelembutan tuh dakwah. Satu orang pegang pisau, dia todongkan ke orang. Kasih duitmu sini. Itu namanya kekerasan. Gak boleh, Pak. Tapi dokter pegang pisau, dia potong kaki orang. Dia amputasi. Itu namanya ketegasan. Paham? Jadi dakwah ini harus tegas, bukan keras. Jadi sepertinya kadang-kadang nih orang yang tegas ini dipikir keras, tidak. Ya. Sewaktunya marah kita marah, Pak. Waktunya marah ada. Ketika ulama kita dihinakan marah nggak? Ketika Al-Quran dinistakan antum marah nggak? Ketika Allah dihina caci maki antum marah nggak? Ketika Rasulullah diejek-ejek antum marah nggak? Kita marah. Kalau kita diejek jangan marah, Pak. Memang pantas dihina. Kita memang pantas dihina. Makanya kalau ada orang menghina kita jangan marah. Ya. Hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang bisa menghina kita. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Tapi kalau urusan agama yang dihinakan, yang dinistakan, ulama yang dilecehkan, kita wajib marah karena Allah. Ya, marah itu boleh, Pak. Jadi ada waktunya, bukan lembut-lembut terus. Ini Islam, Pak. Nabi pernah diludahin, Nabi lap itu ludahnya, Nabi nggak marah. Tapi pernah Nabi mengirimkan pasukan. Hah? Sahabat-sahabat pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Dan Nabi 26 kali jadi amir pergi berjihad, pergi berperang. Jadi salah orang mengatakan Islam itu harus terus lembut-lembut, baik-baik sama orang kafir. Ada waktunya kita berjuang berjihad. Kapan? Ketika dakwah dihalangi, ketika dakwah dihinakan. Nah, baru kita marah. Jadi ini penting, semua ada waktunya, semua ada tempatnya, semua ada perintahnya. Jangan kita hantam sama saja. Oh, Nabi mengajarkan memaafkan, mengajarkan kita marah. Waktunya marah, marah. Waktunya sabar, sabar. Waktunya membalas kejahatan dengan kebaikan, kita balas kejahatan dengan kebaikan. Maka semuanya ada rujukannya. Maka banyak-banyaklah usul saya membaca kitab Hayatus Sahabah, membaca kitab kehidupan sahabat sehingga kita tahu bagaimana cara menyikapi semua keadaan dalam berdakwah. Baik, itu saja hadirin mulia. Mata saya sudah mulai berkunang-kunang. Saya mau istirahat dulu sebentar. Karena nanti malam kita mau ngopi lagi. Semua datang nanti ya. Insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara semua telah kita jalankan dan kita sampai ke acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita sempurnakan majelis taklim kita pada siang hari ini dengan bacakan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar syarri istighfar tarbiyana barakah wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diinformasikan kepada seluruh jamaah yang ingin mengikuti seminar umum yang kita adakan nanti setelah Badasar, di sana tidak dikenakan biaya, yaitu gratis untuk memasuki seminar tersebut. Ya, talk show, seminar talk show. Kita tidak memungut biaya dan di sana gratis untuk memasuki ruangannya. Terima kasih.